Oke, kita masuk ke learning path backend ya. Nah, ini pembicara kita adalah Mas Rohmat Fajarudin. Halo, Mas. Halo semuanya. Maaf ya, karena jaringan saya agak kurang lancar. Langsung saja, Mas, Mas Rohmat untuk menjelaskan learning path backend ini. Oke, terima kasih Mbak Yusri ya. Ini perlu perkenalan nggak ya? Perlu, Mas, perlu. Waduh. Oke, siap-siap. Sebentar, tak share screen dulu. Oke, oh ya sebentar. Oke, perkenalkan teman-teman, nama aku Rohmat Fajarudin. Teman-teman bisa panggil aku Rohmat atau Fajar, senyaman teman-teman ya. Nah, di sini aku masih mahasiswa juga semester 5, jadi angkatan 2018, asalnya dari Klaten. Nah, saat ini aku kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta, mengambil jurusan informatika. Di sini mungkin aku agak cerita sedikit-sedikit aja ya, biar kita juga saling kenal gitu, saling mencarikan suasana. Nah, kemarin tuh aku diminta buat ngisi back-end yang minggu kedua ya, yang framework Laravel. Nah, itu tuh aku diminta buat ngisi beginner Laravel gitu. Nah, padahal ketika kita bicara beginner itu kan cukup relatif ya. Beginner yang aku kira, yang aku pikirin dan orang lain pikirin itu mungkin beda gitu persepsinya. Nah, jadi nanti mohon maaf juga kalau misalkan materinya agak gaduh-gaduh gitu, campur-campuran, tapi ya nanti mungkin aku juga minta feedback teman-teman juga di tengah-tengah, nanti kita mau bahas apa gitu. Nah, untuk pengalamanku dengan PHP atau Laravel sendiri sebenarnya juga masih cukup baru sih. Jadi kurang lebih efektifnya itu kalau belajarnya itu udah lama, tapi efektifnya sering make mungkin baru sekitar hampir setahun ini kali ya. Jadi dari awal 2020 itu adalah pertama kalinya aku
tech project yang itu beneran dibayar gitu ya. Kan biasanya kita kalau jadi programmer di kampus sering dimintain bantuan tapi nggak dibayar gitu. Entah bikin project website atau punyanya tugas teman-teman, itu kita sering diminta bantuan tapi nggak pernah dibayar. Nah, jadi yang ketika awal tahun itu adalah project pertamaku, jadi programmer Laravel, itu aku di bagian back end. Nah, karena itu juga aku pas saat itu tuh sebenarnya juga masih beginner ya. Itu kita bertim, aku dapat bagian back end gitu. Nah, karena ya mungkin karena pressure juga, tekanan jadi satu-satunya back end di sana. Jadi mau nggak mau itu tuh kayak dari 0 ke +1 itu kayak sebulan. Wah, itu perkembangannya kalau buatku itu kayak berbulan-bulan belajar tapi cuman bisa didapetin dalam 1 bulan gitu. Sungguh luar biasa kalau kita proyekan tuh. Tapi ya itu lagi, kadang kalau terlalu tinggi kita juga jadi stres, tapi kalau terkadang terlalu mudah kita juga males gitu ya. Nah, kembali kita ke topik intro framework Laravel. Karena ini beginner, jadi aku mungkin agak mengambil topik yang setengah-setengah. Maksudnya setengah-setengah itu menjembatani dari kemarin native jadi ke framework gitu ya. Karena aku yakin kalau teman-teman searching di Google sendiri, belajar framework Laravel atau apa itu pasti banyak. Dan itu langsung studi kasus gitu ya. Misalkan bikin aplikasi to do atau bikin aplikasi apa ya? E-commerce, ya enggak e-commerce nih. E-commerce berat banget itu. Misalkan ya paling banyak to do sih ya, contoh yang paling bagus, yang paling banyak kita temui itu pasti to do. Karena itu mendemonstrasiin cara kita CRUD, cara kita ngambil request-nya, diproses, terus kasih responnya, kayak gitu. Terus ya apa ya, mungkin basic framework-nya itu bakal kepake gitu. Kita belajar di situ juga. Nah, tapi ketika kita belajarnya pakai studi kasus gitu ya, itu kalau menurutku ada plus minusnya. Plusnya kita tahu ketika mau bikin aplikasi itu, misalkan to do itu, nah itu komponennya apa aja dan yang harus kita bikin itu apa aja gitu. Itu jelas banget. Tapi minusnya adalah kita jadi semacam gimana ya? Pikiran kita jadi kelok kalau mau ngelakuin sesuatu itu ya kayak persis di tutorial gitu. Ya emang kalau kita baru awal sih nggak apa-apa sih ya, tapi kebanyakan dari kita tuh cuma ngikutin tutorial aja. Ya termasuk aku juga sih dulunya itu. Aku dulu juga sering banget ngikutin tutorial, baca-baca tutorial, tapi nggak banyak yang beneran aku serap. Jadinya ada istilah tutorial hell gitu. Kita banyak baca tutorial, tapi nggak semuanya kita lakuin. Jadinya malah bingung sendiri mau ikutin yang mana. Gitu. Nah, balik lagi ke negatifnya tadi. Nah, negatifnya adalah kita jadi kalau ke tutorialnya tadi, misalkan ada kasus lain yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan ilmu yang udah kita pelajari dari tutorial tadi, tapi ketika diaplikasikan ke studi kasus lain, itu kita bingung tuh harus gimana. Padahal sebenarnya udah ada ilmunya gitu. Nah, maka dari itu mungkin di sini nanti beginnernya lebih ke kayak menengahi antara native ke framework, jadi transisi gitu, bukan full teknisnya. Ya mungkin nanti kita juga ada sedikit ngoding, tapi nggak banyak. Mungkin 10-20% dari materi kita nanti aja. Nah, sisanya ada tadi bikin transisi atau memberikan transisi buat teman-teman yang kemarin belajar native, sekarang pakai framework gitu. Nah, sisanya mungkin mendalami dokumentasi Laravel. Jadi biar kalau sesudah ini teman-teman bisa langsung gas sendiri gitu. Nggak harus nyari tutorial lagi, tapi langsung baca dokumentasi Laravelnya. Karena ya dokumentasinya Laravel itu bagus loh teman-teman. Terutama yang baru ini,
baru-baru ini dokumentasinya diupdate jadi lebih detail gitu. Oke, kita mulai aja materinya. Nggak perlu lama-lama, ya udah lama sih. Oke, kita next. Duh, kok langsung ini? Bentar. Oh iya. Nah, yang bakal kita bahas nanti adalah pertama, apa sih kita menggunakan framework tuh? Kenapa? Kenapa kita harus pakai? Kok nggak natif aja? Nah, terus setelah itu, kenapa kita pakai Laravel? Kan ada banyak tuh framework di luar sana. Ada JI, ada Symfony, ada Catch PHP, Cake PHP, terus apalagi banyak pokoknya Slim. Terus ya banyak. Nah, kenapa kita milih Laravel? Terus selanjutnya adalah kita tertarik tuh pakai Laravel. Terus gimana cara mulai projectnya? Setelah kita bikin project bawaannya atau kita start projectnya gitu ya. Selanjutnya adalah terus apa? Aku harus ngapain sama projectnya ini biar aku bisa bikin sesuatu. Nah, nanti kita bakal ngulik Laravelnya. Nah, terakhir di akhir kita bakal diskusi. Nah, di sini aku mau disclaimer juga karena aku juga masih beginner ya, pengalamanku yang masih dikit. Jadi ibaratnya aku ngebawain materi ini itu kayak lagi main jungkat-jungkit itu loh. Ya, aku sama itu sejajar gitu. Aku bisa turun, aku bisa naik. Jadi di sini aku mau sharing aja. Aku nggak mau teman-teman nganggep aku itu ya kayak harus diikuti gitu. Aku pengen sharing aja gitu. Jadi aku bisa aja salah di sini. Oke, kita next. Nah, setelah kita ikut workshop, nah ekspektasinya dapat apa sih? Nah, nanti teman-teman ekspektasinya adalah dari aku ya, harapanku teman-teman punya sedikit basic buat menggunakan Laravel dan mungkin framework pada umumnya, karena kita nggak spesifik ke Laravel aja ini nanti. Oke, kita akan mulai dengan melihat codingan ini. Nah, teman-teman, apa yang pertama kali terbenak di pikiran teman-teman ketika melihat codingan ini? Ada yang mau bantu? Ada yang pengen open mic gitu? Buat ngasih testingnya apa yang dipikirkan gitu. Monggo teman-teman, kita diskusi aja di sini, santai. Gimana, ada yang pengen diskusi? Post data pada database, oke. Terus ada lagi, Mas Ahmad itu. Oh, mungkin maksudku bukan ini. Teman-teman harus ngerti ini codingannya ngapain, tapi yang teman-teman bayangin ketika ngelihat codingan ini pada pertama kalinya, pada pandangan pertama gitu. Waduh, itu gimana? Apakah codingannya ini kayak hektik banget gitu? Apa-apa ada di sini, ya gaduh-gaduh gitu ya? Warna-warni. Warna-warni, betul banget. Terus, nah ini tuh orang-orang bilang kayak gini tuh namanya spaghetti code ya. Spaghetti muter-muter gitu, melungker-melungker. Di sini bisa kita lihat ada, ini kursorku kelihatan nggak ya? Pakai ini aja deh. Nah, di sini kita nemuin banyak banget bagian codingan itu yang sebenarnya berasal dari bahasa yang beda ya. Ini nyampurin PHP sama HTML. Ya mungkin sekilas teman-teman nggak ada yang aneh sama kayak gini. Karena ketika kita di kampus, aku yakin banget diajarinya juga kayak gini. Ya mungkin nggak semuanya sih, tapi aku yakin banget kebanyakan diajarinya kayak gini ketika kita belajar ngoding web gitu ya, terutama PHP. Kita pasti diajarin mungkin awalnya HTML, CSS, JS dulu. Itu ya normal-normal gitulah ya. Terus ketika udah belajar PHP, wah itu mulai banget itu. Pasti diajarinya kurang lebih pasti kayak gini. Kita mau nampilin data karyawan misalkan atau data mahasiswa. Kita bikin tabelnya dulu. Terus habis itu di atasnya di PHP-nya itu coding PHP-nya kita bikin tag PHP terus kasih query-nya misalkan select all from mahasiswa atau karyawan gitu.
Terus di while loop, setelah itu dalam while loop-nya dikasih HTML-nya. Waduh, kayak gini. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah juga sih kalau kita pada awalnya mikir kayak gitu. Tapi gini deh, misalkan teman-teman kan biasanya kalau bikin tugas dengan bahasa PHP, itu kan pasti teman-teman pertama bikin tampilan dulu ya. Biasanya kalau nggak pakai Bootstrap ya pakai Bulma atau apa gitu. Pokoknya cepet biar cepet tampilannya. Setelah itu teman-teman bikin codingan PHP-nya kayak yang ini. Kita bikin ambil data dari database gitu, terus ditampilin semua barisnya. Nah, ini pertama masalahnya adalah ketika teman-teman dibuat kayak gini, berarti kan teman-teman secara nggak langsung bikin tampilan sama codingannya itu jadi erat banget gitu ya. Ketika teman-teman mau update tampilannya, misalkan ganti stylenya, ganti desainnya gitu, misalkan di codingan apa di HTML banyak, itu kan pasti pusing teman-teman. Ini mana yang harus tak ganti? Kalau ini tak ganti nanti error apa enggak? Kayak gitu. Pasti teman-teman pernah ngerasain gitu. Apalagi kalau ngebaca codingan orang lain ya. Nah, itu spaghetti code itu sebaiknya ya kalau belajar sih nggak apa-apa, tapi ketika teman-teman udah bertim, udah buat profesional, sebaiknya yang kayak gini tuh dihindarin. Karena itu tadi, selain kita bacanya sulit banget, ya bedain mana buat logic, mana buat tampilan itu bingung ya. Ini mana yang mana. Yang kedua adalah karena tadi sulit, teman-teman ketika mau ngembangin juga sulit lagi tuh. Misalkan mau ditambahin apa gitu, ditambahin elemen apa, nanti takutnya ngerusak fungsionalitasnya kayak gitu. Jadi banyak cons-nya daripada plus-nya. Banyak mudorotnya ya. Terus kita next. Nah, ya seperti meme-meme yang udah ada, caranya kita tahu codingan kita bagus apa enggak itu ya dari komplainnya orang gitu ya. Ini codingan apa? Terutama ini terjadi pas kita udah bertim gitu, pas udah pakai GitHub atau pakai GitLab, pokoknya udah berkolaborasi. Yang punya reponya komplain tuh, ini pull requestmu kok kayak gini banget, nanti masuk ke codinganku jadi error semua, nanti jadi nggak indah lagi gitu, nggak cantik lagi. Jadi kayak gitu sih. Tapi ada kalanya juga yang punya repo itu baik hati ya, tak merger aja nanti tak perbaikin gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin jangan lah. Kita juga harus upgrade ya. Suatu saat kita juga harus upgrade ketika udah tahu basicnya gimana gitu. Nah, ini kalau punya teman-teman, ini ekspresi teman-teman kalau mungkin bikin tugasnya semester 1, terus di semester 5 atau sekarang ini dibuka lagi. Ini dulu yang ngoding siapa? Kok codingannya nggak jelas kayak gini? Ini aku ngebacanya gimana? Bagian ini tujuannya buat apa gitu? Ya pasti kurang lebih kayak gini ya. Oke. Nah, jadi beberapa kasus tadi adalah plusnya kalau kita itu pakai framework. Karena yang pertama, framework itu kan kalau kita artikan di bahasa Indonesia jadi kerangka kerja gitu ya. Kerangka kerja. Nah, si framework itu, ya semua framework sih harusnya, itu memberikan kayak struktur awalnya gitu buat project kita. Biar ketika kita udah pakai framework, kita tuh nggak harus pusing, kita harus nempatin fungsionalitas atau file apa di mana gitu. Misalkan kita mau nempatin file buat tampilannya atau buat ngakses database-nya. Nah, itu kita nggak perlu pusing, nggak perlu bikin dari awal lagi, harus ditempatin gimana, tapi udah disediain sama framework-nya. Kita tinggal ngikutin aja. Jadi keuntungannya kita jadi lebih cepat tuh ngodingnya, karena udah tahu, oh bagian ini pasti ditempatin di sini tuh. Bagian itu ditempatin di situ, udah terstruktur gitu. Sehingga ya kita nggak perlu pusing cara setup project-nya gimana, kita tinggal langsung ngoding
fungsionalitas yang pengen kita bikin aja. Misalkan kalau kita bikin project e-commerce ya kita bisa mulai dengan langsung bikin CRUD atau bikin sistem autentikasinya gitu, login logoutnya, atau bisa langsung ya pokoknya langsung ke fungsionalitas yang pengen kita bikin, nggak perlu mikirin strukturnya gimana. Terus kalau misalkan bikin autentikasi itu harus merhatiin apa aja, itu nggak perlu. Jadi kita bakal mempercepat waktu pengembangan kita. Jadi speed up. Nah, speed up ini juga berasal dari ketika kita pakai framework kan biasanya ada banyak orang yang bikin package ya atau library gitu. Nah, mungkin kalau dalam kasusku 95% apa yang pengen tak lakuin ketika bikin project itu sebenarnya udah ada yang bikin package-nya di luar sana. Jadi aku tinggal browsing aja, googling gitu, ketemu tuh di GitHub atau mungkin di blog lain yang ngejelasin kalau ada package ini buat tujuan A, B, C, D gitu. Ya udah tinggal aku install aja, udah deh tinggal dipakai, selesai. Nah, lebih cepat lagi tuh. Kita nggak perlu bikin dari awal. Ya istilahnya kalau teman-teman pernah dengar itu jangan, atau bahasa Inggrisnya itu don't reinvent the wheel ya. Jangan menemukan apa itu wheel itu roda baru gitu. Jadi jangan menulis ulang sesuatu yang udah ada dan itu mungkin udah lebih bagus daripada kalau teman-teman bikin dari awal gitu. Yang kedua adalah long term maintainability. Seperti yang contohnya tadi tuh, ketika teman-teman bikin projectnya di semester 1, terus teman-teman buka lagi di semester 5, pengen dilanjutin, mau dikembangin gitu. Nah, di situ teman-teman pasti langsung pusing sendiri ya, ini dulu tuh aku ngoding gimana, kok bisa kayak gini. Nah, jadi karena emang mungkin nature kita sebagai programmer di sini yang biasanya disuruh cepat, jadi ya kita pasti ya secara mikirnya kita pasti ya yang penting jalan gitu aja kali ya, nggak mikirin gimana ke depannya, jangka panjangnya gimana gitu. Nah, plusnya pakai framework itu salah satunya itu ketika kita mau ngelanjutin lagi kita masih familiar framework A atau dalam kasus ini Laravel, logikku tuh file logiknya pasti ditempatin di sini. Terus kalau mau nambah database-nya, struktur database-nya atau ya database-nya gitu ya, ada di bagian sini. Mau nambah tampilan ada di bagian sini gitu. Jadi kita udah tahu tanpa harus pusing dari awal lagi kok projectnya kayak gini gitu. Selain itu, karena kita pakai framework juga, otomatis ya terutama framework open source, otomatis ketika kita mau ngelanjutin lagi, kita kan pasti ketika kita ngelanjutin aplikasi itu kita juga perlu update frameworknya ya. Jangan bilang teman-teman cuma sekali setup framework terus dilupain gitu, jangan ya. Kan pasti kode itu nggak ada yang jamin kalau itu 100% bebas bug dan bebas apa itu? Bebas vulnerability. Kalau ada yang iseng gitu. Nah, jadi secara berkala itu harus diupdate. Jadi ya plusnya kayak gitu. Ketika kita nggak mikirin aplikasinya, kita cuma mikirin aplikasinya, di luar sana udah ada yang mikirin security-nya, terus fitur-fitur apa aja yang bisa dibuat di framework-nya biar developer-nya itu lebih gampang buat bikin aplikasi ke depannya gitu. Terus next. Nah, kenapa sih Laravel kok harus Laravel? Iya, nggak harus deh. Kenapa Laravel? Kan di luar sana ada banyak tuh framework yang lain. Nah, mungkin sedikit cerita aja. Aku sebenarnya salah satu dari mungkin sekian banyak orang yang dulunya pernah debat, ya bukan debat sih, tapi galau gitu mau nentuin pakai framework apa. Tapi akhirnya juga karena kebanyakan mikir jadi nggak jadi nyobain gitu ya. Malahan cuman liatin forum ada yang debat framework A versus framework B bagus yang mana gitu. Itu malah bikin kita semakin galau gitu. Sampai pada akhirnya ya udah deh aku nyoba aja salah satu gitu.
kebetulan dulu itu Laravel kalau nggak salah. Dulu aku tinggal ngikutin, dulu itu kalau nggak salah dari tutorial juga sih. Dulu awalnya nggak bingung cara baca tutorial, baca dokumentasi itu gimana. Karena dokumentasinya Laravel yang dulu itu cukup membingungkan sih sebenarnya. Tapi yang sekarang cukup cukup enak kok. Nah, kenapa sih Laravel? Yang pertama adalah si framework ini terkenal dengan sintaksnya yang mudah kita baca gitu ya. Beda dengan mungkin framework yang sebelah yang dia masih mungkin sedikit sedikit natif mungkin sintaksnya. Nah, di Laravel ini ada kayak abstraksinya lagi yang bikin kita ngebaca codingannya itu jadi kayak singkat, padat dan jelas gitu. Terus yang kedua adalah progresif. Progresif ini maksudnya ketika teman-teman sebagai pemula mau pakai Laravel, itu teman-teman nggak langsung dibombardir dengan banyak konsep atau banyak hal-hal yang harus teman-teman perhatiin. Misalkan mau bikin CRUD gitu. Nah, teman-teman nggak perlu mikirin banyak hal yang itu tuh masih mungkin masih jauh yang teman-teman belum butuhkan gitu kayak konsep ya ABCD gitu. Aku nggak akan jelasin karena nanti malah jadi kompleks. Terus scalable. Scalable ini maksudnya ketika aplikasi teman-teman udah semakin gede dan semakin gede, kan nggak mungkin kita cuman pakai shared hosting buat nge-host Laravel ya, aplikasi Laravel. Pakai VPS pun pasti di suatu saat, kalau cuman satu saat, nggak kuat buat nge-serve banyak traffic gitu. Apalagi kalau aplikasi teman-teman banyak processingnya, banyak di backgroundnya gitu, yang butuh waktu lama. Jadi si Laravel ini udah built-in support buat ketika kita mau nambah cache gitu, terus mau misalkan tadi tuh yang kasusnya background task tadi. Nah, si Laravel juga udah ada jobnya, fitur job itu buat ngejalanin tasknya di background tanpa bakal ngefek di performa aplikasinya. Jadi nggak bakal freeze atau delay gitu. Dan banyak lagi. Terus ekosistem dan community-nya. Nah, PHP itu sebenarnya di Indonesia masih banyak banget yang pakai ya. Terutama kalau itu aplikasinya udah dibuat beberapa tahun yang lalu mungkin. Ya itu emang kekurangan sebenarnya sih. Ya nggak kekurangannya itu kadang orang tuh nggak memanfaatkan PHP dengan sepenuhnya ketika ada fitur baru yang itu bakal bikin PHP-nya itu lebih kencang atau lebih bisa dibaca gitu. Orang-orang nggak make. Jadi teman-teman pasti udah pernah atau mungkin sering lihat meme yang PHP itu trash atau apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman nyoba pakai PHP dengan fitur yang saat ini kan udah ada PHP 8 tuh, itu udah banyak banget improve-nya. Nah itu biasanya teman-teman ya bakal kebantu juga, nggak ada yang aneh dengan PHP itu. Nah si Laravel ini datang sebenarnya dulu bisa dibilang kayak menyelamatkan PHP gitu ya, karena siapa sih yang pakai PHP di dunia ini yang populerin PHP itu kecuali WordPress gitu. Kan orang-orang pakai PHP karena WordPress ya. Nah, si Laravel ini bisa dibilang kayak ya ada alasan kita masih pakai PHP buat bikin aplikasi web gitu. Karena sekarang pasti banyak yang belajar kayak Node.js, Golang kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kayak ya nggak lucu juga sih. Mungkin ada yang bikin aplikasi atau framework bagus atau library bagus tapi dokumentasinya susah diikutin. Terus ada yang dokumentasinya bagus tapi nggak up to date. Jadi emang dunia open source tuh kayak gini sih. Tapi ya emang Laravel sip. Nah, oke. Terus gimana sih kita mulai project Laravel tuh? Kalau sebelum Laravel 8
ada banyak cara. Salah satunya lewat komposer ini yang dulu, yang udah ada dari dulu. Yang kedua adalah kita install kayak aplikasi CLI-nya yang Laravel itu. Jadi kita install aplikasi CLI-nya lewat komposer, terus kita pakai aplikasi CLI-nya itu buat bikin project Laravel. Nah, ya mungkin bukan mulai Laravel 8, tapi rilisnya dekat dengan Laravel 8, itu ada Laravel Sail. Laravel Sail itu adalah ekosistemnya Laravel juga, package-nya Laravel yang dia bisa membantu kita, terutama yang sebelumnya belum pernah install apa ya, tetek bengeknya. Pokoknya kayak komposer gitu, terus belum pernah install PHP atau XAMPP gitu, belum pernah. Dan kita cuman punya Docker gitu. Nah, itu si Laravel Sail ini bisa membantu kita bikin project Laravel dengan modal Docker aja. Jadi seperti ini. Kita cuman ya Dockernya udah diinstal, habis itu ngejalanin perintah ini, habis itu udah jalanin aja Sail Up ini. Nanti otomatis teman-teman bakal punya tools-tools yang teman-teman butuhin buat ngedevelop Laravel. Contohnya misalkan udah dikasih PHP, udah dikasih MySQL, terus Memcache buat cache-nya, terus ada tools namanya mail apa itu? Ya, buat ibaratnya kayak Mailtrap tapi versi lokal gitu. Terus ya banyak lagi sih. Jadi itu yang versi pertama. Ini teman-teman bisa pakai ini kalau mungkin kuotanya karena dia bakal ngedownload banyak banget. Tapi setelah itu nggak ngedownload lagi. Jadi cuma sekali gitu. Terus yang cara lama adalah pakai komposer. Nah, komposer ini mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, komposer ini ibaratnya kayak kalau kita punya aplikasi di Windows, kita mau install gitu ya. Nah, si komposer ini adalah installernya, aplikasi yang buat install. Misalkan install apa ya, Google Chrome gitu. Google Chrome itu kan kalau teman-teman download yang versi offline-nya, itu tinggal diklik aja nanti installernya bakal ngeproses nanti file-filenya itu bakal disimpan di mana gitu. Terus bikinin kita stat, terus bikinin ya yang lain-lain kayak gitu. Komposer itu kayak gitu. Misalkan buat Laravel. Nah, Laravel ini sebenarnya kan dia terdiri dari banyak komponen-komponennya. Yang komponen-komponen ini kita sebut sebagai dependensi, yang artinya mereka dependen atau bergantung satu sama lain. Nah, si Laravel ini bergantung sama banyak package gitu. Nah, daripada kita pusing buat install satu-satu, kita pakai komposer buat installin itu buat kita. Misalkan, jadi ketika kita mau bikin project Laravel, kita cukup ngejalanin perintahnya ini. Cukup ini aja, nanti si komposer ini bakal ngurusin instalasi dependensinya itu tadi buat kita. Nah, setelah ini selesai, kita cukup ngejalanin PHP Artisan Serve ini, yang dia bakal ngejalanin server pengembangannya si PHP, terus kita bisa langsung akses di aplikasinya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu kurang lebihnya. Ya mungkin nggak terlalu beda, tapi kalau teman-teman mau simple bisa pakai yang Docker. Tapi kalau teman-teman udah ada kayak install di laptop teman-teman, mungkin bisa pakai yang komposer aja, biar nggak terlalu lama nanti. Tapi ini buat banget dicoba karena seperti teman Laravel yang lainnya tuh teman-teman bakal amazed soal cara penggunaannya ini karena simpel banget, serius. Aku sebenarnya masih belajar juga Docker dan aku bingung cara pakai Docker yang benar itu gimana, tapi ternyata dengan pakai ini aja aku udah punya environment buat ngembangin aplikasi Laravel dengan cuma 2 perintah ini. Gila emang. Lebih enak banget. Jadi oke, ini slide terakhir. Kita langsung ke ini aja, ke demo-nya.
Nah, mungkin demonya nanti mulai dari ini aja kali ya, setupnya ini. Aku stop dulu. Oke. Nah, di sini aku juga bakal ngebuka dokumentasi Laravelnya. Teman-teman kalau mau buka dokumentasinya juga bisa ke laravel.com/docs. Nanti otomatis bakal dibukakan dokumentasi buat versi Laravel terbaru, yaitu versi 8 sekarang. Nah, ketika kita sama kayak yang tadi ya, jadi ada beberapa cara, tapi meskipun beda OS, tapi ketika teman-teman pakai yang Docker, itu sebenarnya stepnya mirip. Bedanya itu mungkin cuma di setup Dockernya aja, gitu. Kalau di aku pakai Windows, jadi aku pakai WSL 2. Ini aku pakai Windows 10 Education. Education itu setara dengan Enterprise. Mungkin Pak yang Windows 10 edisi Home juga bisa sih. WSL 2 itu kayaknya ada persyaratan versi Windows-nya harus berapa gitu, versi build-nya. Mungkin teman-teman bisa cek juga nanti. Nah, ketika teman-teman pakai Docker ini, teman-teman bisa langsung bikin di sini. Jadi ketika Dockernya udah keinstall, ini aku di WSL, Windows Subsystem Linux 2. Bisa teman-teman coba cek, ketik Docker gitu, apakah ada yang keluar. Nah, ini aku bisa. Terus kalau udah bisa, teman-teman bisa langsung bikin project-nya. Caranya adalah kalau bisa min S, kalau silent ini bisa tak ini langsung. Nah, di sini setelah slash ini bisa teman-teman ganti atau teman-teman kasih nama aplikasinya. Jadi nanti bakal otomatis ngebikinin script-nya, terus dieksekusi sama bash-nya gitu. Misalkan di sini aku namain demo gitu, terus di pipe ke bash. Jadi setelah di download, terus dijalanin sama bash-nya. Oke. Yes. Kita tunggu. Nah, ini prosesnya nanti kalau teman-teman pas pertama kali itu nanti mungkin agak lama ya. Downloadnya gede banget soalnya. Mungkin sekitar hampir 600 MB mungkin. Coba tak cek di sini. Oh, lebih. Ini ada berapa ini? 1 giga lebih. Ya mungkin 2 gigaan ya. Tapi kalau udah pernah di-download nanti lumayan cepat kayak gini. Terus selanjutnya adalah yang lewat Composer. Nah, lewat Composer ini teman-teman berarti harus install PHP-nya dulu. Yang paling gampang teman-teman bisa install XAMPP atau Laragon gitu. Setelah diinstal, teman-teman registrasiin PHP-nya. Misalkan yang XAMPP itu berarti ada di folder XAMPP-nya, terus di PHP. Di sini ada PHP kan, dan berarti direktorinya ini yang bakal diregistrasiin ke environment. Tujuannya biar ketika teman-teman buka CMD atau terminal, misalkan di sini nih, aku pakai PowerShell atau CMD, ketika teman-teman ketik PHP inv, nah nanti bisa kita pakai langsung di sini. Kalau nggak gitu, nanti setiap kali kita mau ngejalanin aplikasi yang berbasis PHP, kita harus masukin full directory-nya gini. PHP, php.exe, minv. Nah, kan panjang tuh. Jadi mending kita registrasiin aja di environment. Caranya, kalau Windows 10 ya diklik kanan di this PC, terus di properties. Di sini ada Advanced System Properties, Advanced System Settings, diklik aja. Terus di bagian sini, Environment Variables, diklik. Nah, ini kan ada path ya. Sini ada path-nya, bisa teman-teman edit, terus ditambahkan di browse, lewat browse ini. Terus diarahin deh ke foldernya tadi, app,
Aku pakai yang Laragon aja. Terus di sini di PHP-nya. Di oke. Nah, nanti setelah diregistrasiin di sini, teman-teman di oke aja. Terus kalau teman-teman buka CMD itu di close dulu. Terus dibuka lagi biar environment-nya tadi di load. Jadi nanti kita bisa akses kayak gini. Itu setelah PHP-nya bisa keakses kayak gini, teman-teman download Composer, install Composer. Ada di getcomposer.org. Nah, di sini teman-teman bisa, kalau Windows ya, itu lebih gampang. Teman-teman lewat sini aja, download. Terus di sini ada Composer Setup, di download aja. Terus dibuka. Di sini bisa all user, nggak apa-apa. Terus di next. Nah, di sini kalau teman-teman udah ngeregistrasiin di environment-nya, biasanya udah muncul di sini. Tapi kalau belum, bisa di browse manual. Terus diarahin tuh di file php.exe-nya. Misalkan di sini di bin. Nah, diarahin ke sini. Terus di open aja. Setelah itu di next. Setelah itu udah install kayaknya. Ini aku udah install soalnya. Tak cancel aja. Nah, kalau udah keinstall, teman-teman bisa cek di bentar. Teman-teman bisa cek file up. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Kalau teman-teman udah berhasil install komposernya, terus ya jangan lupa di close lagi mungkin. Data. Oke. Ya. Dibuka lagi CMD-nya, terus dicoba ketik komposer gitu. Kalau udah benar, nanti keluarnya kayak gini. Nah, ini adalah aplikasi komposernya, tool komposernya yang bakal kita pakai buat install package-nya nanti. Install Laravel. Kalau udah kayak gini, kita bisa langsung, misalkan, nah ini, kita copy paste aja, terus aku samain aja di direktorinya di mana ya tadi, atau di desktop aja. Desktop, PSC, terus aku copy paste. Nah, yang bagian terakhir, ini kan ada example app, ini bisa teman-teman ganti dengan nama aplikasinya. Nanti otomatis bakal kebuat directory baru, folder baru dengan nama ya yang teman-teman kasih tadi, misalkan demo 2. Ini kita tunggu aja. Cepat yang mana ya? Oh, ini udah selesai. Nah, ketika ini udah selesai, aku coba akses di, kalau yang Docker, kalau teman-teman pakai Docker yang Laravel style, teman-teman bisa akses langsung di localhost gini. Nanti bakal nampil kayak gini, Laravel. Defaultnya Laravel kayak gini. Nah, ini kita pakai Laravel yang versi terbaru dan PHP juga versi baru, PHP 8. Nah, mungkin sambil menunggu ini kita bisa explore dalamannya mungkin, dalaman projectnya. Tadi apa ya, demo. Atau sejauh ini udah ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Kalau ada bisa chat atau open mic aja ya. Nah, wah, slash kosong menurutkan ya enggak juga. Mungkin Oke. Jadi kurang lebih kalau kita bikin project Laravel baru itu
strukturnya ini, atau tak bikin like aja kali. Kurang lebih kayak gini. Nah, yang pertama kali teman-teman bisa perhatiin adalah di bagian, kita mulai dari mana nih? Kalau misalkan dari minimumnya biar aplikasinya bisa jalan, itu teman-teman bisa mulai dari buka .env-nya ini. Kadang ketika kita bikin projectnya, si env ini belum ada. Nah, caranya ya kita tinggal copy paste aja. Kan di sini ada .example tuh. Jadi bisa kita duplikat aja. Nah, ini di apa itu .example-nya ini kan udah ada. Ini bisa kita duplikat, terus di rename tuh .example-nya dihilangin. Nah, di sini kan ada app key. App key ini bakal berfungsi, bakal penting banget ketika teman-teman udah pakai session. Ya, atau apapun yang itu tuh butuh kayak hash atau encrypt gitu ya. Jadi ini tuh berguna banget kayak buat saltnya mungkin kalau bahasa itunya. Nah, cara generate-nya adalah dengan lewat artisan paling gampang. Artisan itu adalah tool-nya Laravel buat ngebantu kita ngoperasiin framework-nya dari CLI, dari terminal gitu. Misalkan style artisan. Mana nih? Nah, framework Laravel itu datang dengan tool yang namanya Artisan. Artisan ini bisa kita gunain buat ngebantu kita maintenance atau ngasihin frameworknya itu dari CLI. Misalkan di sini nih, kita mau bikin ya mungkin bikin komponen gitu aja ya, bikin komponen baru. Di sini ada banyak banget opsinya. Nanti ketika kita bikin komponennya lewat sini, kita nggak perlu nulis dari awal strukturnya kayak gitu, tapi udah langsung dikasih kayak template-nya. Kita tinggal ngisi kode yang pengen kita masukin aja gitu. Terus selanjutnya adalah lewat artisan ini kita juga bisa ngejalanin migrasi. Migrasi ini kalau teman-teman pernah atau belum pernah dengar konsep migrasi ini adalah kita ngedefinisiin tabel kita lewat kode. Kalau selama ini mungkin teman-teman bikin database itu langsung dari PHP-MyAdmin gitu ya. Nah, itu fair-fair aja, tapi kalau teman-teman udah bikin aplikasi yang bakal di-maintain jangka waktu yang lama, itu lebih baik kita ngedefinisiin database-nya dari kode supaya kita bisa ngeversiin database-nya gitu. Misalkan yang sekarang itu ada 5 tabel, nanti selanjutnya ada tambahan 2 tabel gitu. Nah, itu bisa kita versioning, kita masukin ke Git gitu, jadi satu sama code base-nya. Kalau kita sewaktu-waktu pengen balik, ya kita tinggal balik ke commit yang lama aja. Nah, yang baru ini nggak bakal kena efeknya, karena kita kayak pindah versi gitu aja kali ya. Itu plusnya kalau pakai migrasi itu. Terus ada lagi plusnya kalau teman-teman udah bertim, nah teman-teman nggak perlu pusing ngasih kayak dump SQL-nya itu. Ketika dari PHP-MyAdmin di dump, diekspor gitu, terus dikasih ke temannya, itu nggak perlu. Temannya tadi langsung di migrate aja, otomatis dia bakal dapat struktur tabel yang sama, struktur database yang sama, gitu. Terus selanjutnya, ya banyak banget sih kegunaannya artisan ini. Nah, kalau balik ke tadi, kita kan pengen nge-generate key buat app-nya ya, app key-nya. Nah, itu bisa dilakuin lewat generate key-nya ini, key generate. Kalau kita jalanin, berarti PHP artisan.
style artisan, terus key generate. Kita enter. Aduh, salah tipe. Key generate. Nah, ini nanti bakal berubah. Kalau ya mungkin nggak terlalu kelihatan kali. Intinya adalah kalau udah set successfully gini, dia berubah nih. Bakal otomatis keisi. Daripada kita ribet-ribet ke internet googling cara generate key-nya ini, kita udah langsung disediain di toolnya. Jadi enak banget. Nah, selanjutnya adalah ya mungkin kita bermain-main dengan konfigurasinya dulu aja kali ya. Konfigurasinya ini yang penting adalah tadi, yang pertama add key. Yang kedua adalah bisa dibilang debugnya ini bakal ngontrol seberapa detail kalau ada error. Misalkan teman-teman bikin fungsi apa gitu, terus tiba-tiba fungsinya nggak jalan. Ketika diakses itu muncul error. Nah, app debug ini bakal ngontrol detailnya sejauh apa gitu. Apakah cuman ngasih tahu pesannya aja, atau sampai ngasih tahu kayak stack trace-nya dari ketika aplikasi itu di hit dari browser mungkin, terus sampai ke controller atau ke tempat di mana codingan teman-teman itu berjalan gitu. Jadi seberapa detailnya. Kalau di true berarti detail, tapi kalau di false berarti itu cuman pesan umumnya aja gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman di lokal ketika lagi develop gitu, ini dibuat true. Terus yang ini dibuat lokal. Kalau teman-teman udah di up ke internet gitu ya, ini dibuat false, terus ini dibuat production. Kenapa? Biar orang-orang itu, ya kita nggak tahu ya, ada orang yang sejeli apa ketika dapat, atau se-interested apa ketika dapat error gitu. Barangkali kalau aplikasinya itu berharga banget, terus ketemu stack yang kayak gitu, itu bisa jadi hint buat mereka kemana harus masuk gitu ya. Jadi ya buat amannya sih gitu. Terus app name ini mungkin selain 3 ini kurang begitu berpengaruh sih ya kalau dari yang app ini. Karena yang app name ini buat helper teman-teman, pembantu teman-teman ketika bikin apa ya, mungkin email gitu. Nah, email itu kan biasanya ada nama aplikasi atau nama produk. Daripada teman-teman nulis nama produknya langsung di template emailnya, teman-teman bisa simpen namanya di konfigurasinya ini, biar sewaktu-waktu ketika ada kondisi aplikasinya itu bakal dipakai lagi, tapi sama brand yang berbeda, merek yang berbeda. Nah, itu bisa teman-teman nggak perlu pusing, harus ngeganti semua namanya di codingan, tapi cukup ngeganti yang di sini. Gitu. Sama juga yang URL ini biasanya kepake banget ketika teman-teman udah ada file upload. Misalkan upload gambar gitu. Itu kan biasanya kita ngasih kembalian atau kita ngasih URL gambarnya itu relatif ke ini ya, ke URL-nya ini ya. Nah, daripada teman-teman kayak tadi langsung di hardcode di codingannya, ditulis di codingannya, kita cukup simpen di sini aja. Terus kita pakai app URL-nya ini buat base-nya. Jadi ketika sewaktu-waktu ganti domain, yang diganti cuma yang di sini. Gitu. Nah, selain itu mungkin yang penting itu, nah di database. Kalau teman-teman udah ada database, mau pakai database, Laravel ini enak banget loh. Jadi ketika kita pakai fiturnya ya Eloquent atau pakai ya mungkin Eloquent ya. Itu Eloquent itu adalah kayak abstraksi database-nya ya. Kalau bahasanya itu ORM-nya, Object Relational Mapper. Dia fungsinya adalah buat ngebantu kita ngakses database. Biar ketika kita mau mungkin ganti database gitu, itu kita nggak perlu mikirin cara query-nya di database yang baru itu gimana gitu.
Misalkan yang sekarang pakai MySQL, terus versi depan mau pakai MongoDB, ya nggak mungkin sih, pakai Postgre gitu. Pasti kan ada beberapa yang beda. Nah, si Laravel ini ngebantu kita buat nggak perlu mikirin perbedaan tadi. Jadi kita cukup pakai sintaksnya dari Laravel, yaitu bisa pakai yang Eloquent gitu. Jadi enak banget pakai Laravel tuh. Nah, di sini konfigurasi database-nya. Di sini kita nentuin mau pakai engine apa, DBMS apa, dalam hal ini MySQL. Terus DB host-nya ini, karena ini pakai Docker, mungkin MySQL ini langsung ngarah ke lokalnya. Tapi biasanya kita bisa pakai, kalau sama-sama di server di komputer kita ya, biasanya 127.0.1 gitu. Terus DB port-nya ini default-nya 3306 kalau MySQL, dan seterusnya gitu. Nah, mungkin apa ya yang mungkin buat starter itu sih, karena sisanya ini bisa buat pengembangan kayak ada cache-nya, terus mail, terus ya dan seterusnya. Nah, file env ini teman-teman bisa kembangin lagi sebenarnya kalau mau nambah konfigurasi atau apa gitu, karena sebetulnya apa yang ada di sini itu bakal dicerminin ke di sini file directory config ini. Misalkan di mana ya app ini, app name ini. App name ini sebenarnya berasal dari sini. Nah, kita pengen ngambil konfigurasi aplikasinya, nama aplikasinya dari environment, dari file ini, file env ini. Jadi sebenarnya kita nanti ngaksesnya lewat yang folder config ini ya. Ini muaranya file-file config kita. Nah, yang di env ini adalah konfigurasi yang nggak bakal dimasukin ke version control kita, nggak bakal dimasukin ke Git. Karena ini spesifik ke laptop kita, ibaratkan. Jadi misalkan aku sama temanku pakai aplikasi ini, konfigurasinya bisa beda. Nah, itu fungsinya environment. Biar kalau ada perbedaan konfigurasi, itu nggak perlu ngubah codingannya, gitu. Jadi, apa yang ada di sini sebenarnya diaksesnya lewat config ini, file-file config. Contohnya yang fnv, env, terus yang URL itu ada di sini semua. Nah, kalau teman-teman mau nambahin konfigurasinya, ya tinggal ditambahin di sini. Jadi ngasih, kita ngedeklar baru misalkan apa ya, nama. Di sini kita tentuin nama ini bakal diakses dari key apa di environment-nya di sini. Nah, kita nentuin dulu di sini, misalkan app nama. Yang di sini adalah default-nya ketika di file ini nggak ada. Jadi kalau aku mau ngeset app nama, aku tinggal masukin aja di sini, terus kasih apa gitu. Nah, otomatis ketika aku ngakses nama, yang bakal tampil adalah ini dari env-nya. Kalau dari env-nya nggak ada, misalkan hilang gini, berarti aku bakal dapat production default-nya gitu. Itu mungkin sedikit pengantar di env-nya gitu, buat nambahin aja. Terus selanjutnya adalah, nah, terus habis itu apa? Kan udah jalan nih. Mana tadi? Nah, ini udah jalan. Terus harus gimana? Nah, kalau menurut si dokumentasinya, setelah kita bisa jalanin ini, kita ada next step-nya nih, belajar lifecycle, konfigurasi, dan directory strukturnya gitu. Nah, kalau request lifecycle ini, tak kira nanti lumayan berat karena udah lumayan detail sih itu. Tapi garis besarnya adalah ketika teman-teman ngejalanin Laravel-nya, ketika diakses gini, itu bakal masuk ke front controller namanya, yang ada di public terus index.php. Yang dia lakuin adalah dia ngebootstrap atau ngebooting gitu ya. Kalau bahasa laptopnya, bahasa komputernya itu ngidupin komputer gitu. Nah, dia ngebootstrap aplikasinya, terus ngejalanin, nyiapin kernelnya gitu.
kernelnya ini bakal ngelakuin banyak hal yang dia bakal kayak ngecek di si requestnya ini cocok atau layak buat dilanjutin apa enggak gitu. Terus kalau lanjut layak dilanjutin, si kernelnya ini bakal ngelemparin ke komponen yang namanya router. Kalau kita sebut router, otomatis yang ada di pikiran kita kan kayak ngasih arahan gitu ya, mau dikasih kemana gitu. Nah, routernya ini di Laravel ada 3. Ya mungkin yang bakal sering kita pakai itu 3. API, konsol, sama web. Yang API ini jelas, ini router buat kita nanti kalau bikin API. Terus konsol ini rute yang bakal dipakai ketika kita pakai kayak artisannya tadi. Jadi kita juga bisa bikin fitur di artisannya. Gitu. Terus yang web itu adalah rute yang bakal kita pakai ketika ngakses ya normal gini ya, selain API. Nah, kalau kita bedah di web itu ada satu nih, slash, yang ketika kita akses dia ngasih tampilan welcome. Kalau kita bedah, view ini dia ngarahnya ke sini, ke resource, views. Nah, di sini ada welcome.blade.php. Jadi ketika kita mau ngasih tampilan atau nampilin gitu ya, kalau di Laravel ada, kita tampilannya itu pakai Blade. Blade itu templating engine, yang artinya dia itu bakal ngebantu kita buat biar codingan kita itu nggak kayak spaghetti tadi ya. Misalkan di sini kayak contohnya. Nah, di sini ada contoh ketika kita mau ngakses URL ke home, ke login gitu. Nah, itu kita nggak nulisin kode PHP-nya, tapi nulis kode Blade-nya. Jadi fungsinya templating engine itu buat biar ya tampilan kita, template kita itu lebih bersih gitu, lebih readable. Kayak di sini ada berbagai macam hal yang terjadi kalau misalkan kita breakdown pakai PHP gitu ya, pakai kode PHP-nya asli. Tapi di sini lebih bersih gitu kelihatannya. Jadi keunggulannya itu. Nah, jadi yang terjadi adalah ketika kita akses di sini, masuk, terus diarahin ke router. Routernya ngecek tuh apakah ada rute yang dia akses di database-nya. Maksudnya database itu ada di sini, di registrasi apa enggak. Kalau ke registrasi, dia bakal ngelakuin sesuatu. Nah, ngelakuin sesuatu ini di Laravel biasanya ada dua cara sih ya. Yang pertama adalah pakai closure function gini. Closure itu ya fungsi, tapi nggak ada namanya gini, function, dan dia dibuatnya langsung di sini. Yang kedua adalah si routernya ini bakal ngelempar ke komponen yang namanya controller. Misalkan, bentar, ini cara bikin di sini gimana ya? Coba aku bikin controller baru. Oh, beda belum nih? Ini pertama kalinya aku pakai PHP 8 ya. Sebelumnya aku pakai PHP 7. Oke, nah, cara bikin controller komponen tadi itu bisa berbagai hal. Kalau mau cara manual, 100% manual, teman-teman bisa new di sini, terus di extend controllernya yang di sini, terus diisi methodnya, atau kalau teman-teman mau lebih simple, kita bisa langsung di sini, style artisan, make controller, terus nama controllernya apa. Nah, nama controller atau nama komponen yang lain di Laravel itu ada banyak kayak aturan penamaan gitu. Tujuannya karena biar Laravel itu jalan pertama. Laravel itu terkenal dengan magic-nya, teman-teman. Jadi magic itu jalan ketika kita ngikutin apa yang diminta Laravel. Contohnya adalah kayak cara penamaannya, naming convention.
Nah, ketika kita ngikutin apa yang diminta Laravel, codingan itu kayak kita bakal jadi kayak magic gitu. Nggak ngelakuin apa-apa, tapi bisa jalan sendiri gitu. Nah, salah satunya ya itu tadi kita ngikutin pertama strukturnya, yang kedua adalah naming convention-nya. Nah, cara penamaan controller di Laravel adalah yang pertama namanya, terus yang kedua di belakangnya itu dikasih controller. Terus, style penamaannya itu pakai Pascal Cache. Pascal Cache itu setiap huruf di awal kata itu dibuat gede. Jadi kan ada camel case. Camel case itu yang kayak gini ya. Camel case. Jadi huruf pertama di kata pertama itu kecil, terus huruf pertama di kata selanjutnya itu gede semua. Camel case, case gitu ya. Terus yang kedua adalah Pascal case. Pascal case itu setiap hurufnya, yang huruf pertama itu setiap huruf di semua katanya, gimana sih bahasanya? Setiap huruf yang pertama di semua katanya itu gede semua. Jadi Pascal case gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah snake case. Snake case itu pakai underscore. Jadi gini. Kecil semua terus pakai underscore gitu. Nah, di Laravel itu biasanya pakainya yang Pascal case rata-rata buat nama file. Terus kalau buat nama variabel biasanya pakai yang camel case gitu. Ini kita coba bikin style artisan apa ya, make controller. Terus nama controllernya apa? Misalkan di sini adalah user controller. Nah, ini aja udah, nanti bakal dapat controller yang kosong, cuman kelasnya aja. Tapi kita juga bisa lebih lanjut lagi. Kita minta si artisannya ini ngasih function dasar yang itu buat bisa kita isi buat CRUD nanti. Kalau pakai API, berarti kita nggak perlu tampilan gitu ya. Ini bisa kita kasih API gini. Kita enter. Tunggu sebentar. Nah, sukses. Terus kita refresh, dia bakal bikin controller baru dengan nama user controller. Kita buka. Nah, kita bakal dapat isinya udah di-extendin ke controller ini. Terus kita juga udah dikasih template-nya kalau mau bikin CRUD. Misalkan yang index ini yang read-nya. Terus yang store ini adalah create-nya. Show ini adalah ya index tapi buat satu baris, satu data gitu. Terus yang update ya update, destroy-nya ini delete. Nah, jadi kalau misalkan kita mau bikin CRUD, kita cukup masukin aja kode CRUD-nya gimana. Nah, kita udah bikin kontrol nih, tapi belum bisa dipakai karena kita belum registrasiin di root-nya. Cara registrasinya adalah kita bisa, ada beberapa cara sih. Yang pertama adalah kalau API dan metodenya ini standar Laravel, kita bisa langsung buang line gini, API resource. Nah, yang di sini ini adalah nama controllernya, berarti user controller. Gini aja, ini nanti bakal ngeregistrasiin semua method yang ada di sini. Cara taunya adalah lagi-lagi kita ada tool yang namanya artisan. Kita bisa cek root aplikasi kita itu kemana aja gitu, punya root apa aja. Caranya adalah artisan root list. Ketika bentar, ini pakai yang bukan sih. Mana nih? Bentar.
Apa salah ya? Di bagian basic terus routing. Resource. Di API resource. Oh iya ya, kurang. Lupa. Yang pertama adalah nama endpoint-nya ya. Jadi maksudnya ketika kita di sini misalkan aku pengen bisa akses tadi user controller tadi lewat endpoint apa gitu. Misalkan dari student gitu atau user. Nah, user ini endpoint kita. Atau kalau mau lebih dalam, users student. Nah, berarti nanti kita ngeregistrasinya. Tapi ini tak buat flat aja, jadi gini, students. Terus controller ini bisa teman-teman kasih user controller. Atau kalau nggak salah, di Laravel 8 itu kita bisa gini, user controller class. Coba kita tes. Nah, terregistrasi nih. Padahal kita cuma masukin satu baris, tapi udah ada berapa nih? 5. Udah ada 5 root yang ada di sini. Jadi enak ya. Nah, tadi bedanya kalau pakai yang user controller, terus aku bikin user controller, ini sebenarnya sama aja, tapi bedanya adalah, misalkan kita cek nih, bedanya adalah ketika teman-teman projectnya udah gede, kok error user controller. Padahal di sini namespace-nya adalah bentar, controller. Kayaknya pakai yang ini semua deh. Kalau di Laravel sebelumnya, teman-teman bisa pakai yang kayak tadi. Nah, plusnya adalah ketika teman-teman pakai yang kayak gini, ketika projectnya udah gede, teman-teman nggak perlu pusing nyari satu-satu mana kontrolernya, tapi cukup langsung teman-teman di kontrol aja terus diklik. Nah, nanti bisa langsung masuk ke kontrolernya. Ini ya mungkin nggak terlalu ada benefitnya sih ya kalau kecil, tapi kalau udah gede gitu, itu time saving banget. Terus selanjutnya adalah ya mungkin demo respon aja kali ya. Biar cepat mungkin tak bikin yang API aja mungkin. Karena nanti minggu depan itu API ya kalau nggak salah. Nah, di sini tuh biasanya kita pakai sebagai format data kita ya. Nah, di Laravel itu kita mudah banget kalau mau ngasih data JSON. Cukup gini aja. Di dalamnya ini bisa array atau bisa apapun, biasanya array. Nah, kita tinggal masukin aja data apa gitu. Misalkan aku pengen simulasi data user gitu. Nama, Rahmat, email. Gini. Terus selanjutnya yang store. Nah, ini sekalian aja deh kalau gitu. Yang store ini, nah, sebenarnya kalau nggak ada validasi itu cepat, kita bisa langsung, atau langsung, ya mungkin validasi sekalian deh. Validasinya di sini, gampangnya gini. Nah, request validate, terus di sini kita tentuin rule-nya atau aturan validasinya. Kita pengen inputannya itu kayak gimana. Teman-teman bisa lebih lanjut lihat validasinya itu di dokumentasinya, di bagian digging deeper, kalau di basic terus validation. Nah, di sini ada banyak banget, mana nih, available. Nah, di sini ada banyak banget aturan validasinya, dan kalau ini pun belum cukup, teman-teman bisa bikin sendiri gitu.
Jadi misalkan kalau mau bikin user baru, aku pengen ada nama sama email. Nama ini kan pasti string. Ya udah aku kasih string aja. Terus wajib gak nih? Kalau wajib aku kasih required gini atau pakai array. Aku biasanya gini sih. Terus selanjutnya adalah email. Nah, di enaknya kita nggak perlu bikin aturan validasi email karena di sini udah disediain. Jadi dikasih email gini aja. Otomatis semua request yang masuk nanti bakal dicek dulu apakah udah sesuai sama rule-nya ini. Kalau udah, berarti kita save buat pakai datanya di codingan kita. Tapi kalau di sini gagal, nggak sesuai sama validasinya, dia bakal ngasih error. Kalau kita hover di sini, nah nih, oh nggak ada. Ya intinya adalah ketika kita gagal, request-nya gagal di sini, request-nya bakal stop dan ngasih komplain kalau datanya itu belum sesuai gitu. Anggaplah kita udah ada gitu ya. Terus ya paling gampang kita return aja kali. Return response JSON request all. Request all ini fungsinya buat ngambil semua data yang udah kekirim gitu. Tapi bukan data yang ke filter. Kalau ke filter kita pakai yang validated. Enggak ada. Jadi pakai yang ya all dulu deh. Nanti pakai yang kelas validasi kita bisa akses ininya apa itu data-data yang udah kevalidasi gitu. Atau gampangnya kalau kita mau semua yang udah kevalidasi kita bisa simpan hasil validasinya. Ini kan returnnya array. Array ini isinya ya ininya datanya yang udah kevalidasi gitu. Kita bisa simpan gini. Terus kita di sini data. Terus yang show ini bisa di skip karena cuman satu gitu. Terus update sama juga delete sama. Jadi kita bakal ngedemoin dua ini ya. Yang index aku bisa langsung demoin di sini karena di browser itu kita bisa langsung di search. Rootnya bener gak nih? Students. Nah, aku langsung dapat kayak gini. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tanya, kok API-nya taruh sini? Ya, oke, kita pindah. Kalau kita pindah di sini, sama aja, tapi teman-teman nambah prefix API di sini. Apa yang error nih? Bentar. User color. Di sini ada. Oh iya. Saya lupa. Di sini kita kan pakai yang ini. Gampangnya ya kita ulang lagi. Nah, pastiin ada di use-nya ini ya. Karena beda namespace. Terus kita refresh. Nah, bisa. Gitu. Terus yang store. Nah, ini karena di browsernya nggak bisa post, tapi malas bikin formnya, kita pakai Postman aja. Oke, Postman-nya. Teman-teman selain pakai Postman juga bisa pakai tools yang lain kayak Hopscotch gitu. Itu sama kayak Postman tapi di browser ya, nggak perlu diinstal. Kayaknya Postman pun ada yang versi webnya, tapi aku belum pernah nyoba. Nah, di sini kita bisa coba akses /API/students. Kalau kita get, harusnya juga bisa juga. Nah, gini. Terus kita coba yang post. Kita butuh beberapa data. Nah,
Ada sesuatu yang unik dari Laravel, teman-teman. Kalau teman-teman pernah nyoba apa ya, yang misalkan di post sih aman, tapi ya nanti kita coba deh. Jadi di bagian form data sama yang pokoknya dua ini ada yang unik gitu. Nah, biasanya kita bisa pakai ya antara tiga ini. Nanti si Laravel bakal otomatis tahu, terus convert biar kita bisa pakai kayak gini. Di mana nih? Di sini. Jadi bisa langsung sama kayak gini. Itu asalkan di header-nya ini udah sesuai ya. Misalkan JSON ya berarti JSON gitu. Kalau form data ya form data. Kita coba nih nama. Kita kosongin dulu. Apa yang terjadi adalah normal karena Laravel ini karena kita nggak secara eksplisit minta responnya itu dalam bentuk JSON ya. Jadi kita bisa eksplisit aku minta JSON nih responnya gitu. Kita send lagi dan hasilnya adalah validasinya jalan. Jadi namanya itu harus diisi. Terus emailnya juga harus diisi nih gitu. Terus kita coba validasi yang email. Kalau kita udah isi tapi bukan format email, gimana? Dia komplain lagi, dia harus valid emailnya, formatnya. Berarti harus ada terus ada .com gitu ya mungkin. Baru dia bisa jalan gitu. Jadi kita nggak perlu, mungkin cara naif kita yang lama, mungkin kalau validasi gagal terus diapain gitu ya, itu nggak perlu, karena otomatis dia bakal dikembaliin sama Laravelnya kalau nggak sesuai sama aturan validasi kita gitu. Oh ya, yang tadi yang ada yang keunikan tadi adalah di sini. Coba kita samain aja, terus kita samain. Ini deh, request all. Yang unik adalah ketika kita pakai ini yang form URL encode dan kita pakai nama, ini aku nggak tahu sih kalau di Laravel 8 udah di fix belum, tapi di Laravel sebelumnya itu error. Oh ya, ini udah error ya kayaknya. Dulu itu kita bisa masukin request kayak gini, tapi nanti di Laravelnya itu bakal kosong di requestnya itu. Jadi kita kalau validasi gini, dia bakal error terus karena si requestnya ini nggak nerima data nama dan email gini. Nah, dulu solusinya adalah kita ngasih payload tambahan, key tambahan namanya method. Terus di value-nya sesuai dengan metode HTTP yang mau kita targetin gitu. Misalkan yang update ini kan kalau nggak put dia patch, antara dua itu. Nah, di metodenya kita kasih metode yang sebenarnya put. Yang di sini ini kita kasih post. Jadi semacam tag gitu ya. Kita malsuin request-nya. Ketika kita send, wait. Kok masih error? API student. Oh, update ya. Bentar, salah. Kan 1-2 gini. Nah, ini bisa. Tapi kalau kita pakai yang put, kita kayaknya error semua. Kayaknya sih. Misalkan tak kosongin. Ini bisa, terus aku kasih email @gmail.com. Saya. Oh bisa, oke. Kalau di Laravel sebelumnya ini error. Jadi ketika kita pakai metode apa gitu, misalkan selain get dan post yang bodinya itu bukan form data atau langsung JSON gitu ya, itu biasanya error. Karena ya ini tadi, ini biasanya sih kepake ketika kita di browser, kan di browser itu nggak bisa put sama patch terus delete itu nggak bisa. Jadi solusinya adalah
kalau mau make API lewat browser, kita pakainya kayak gini. Metodenya apa? Di sini kita ngasih metodenya apa, dan di sini pakai post gitu. Dan ini terbukti kan bisa juga pakai kayak gini. Padahal ini harusnya cuma bisa nerima put sama patch kalau buat ngupdate gitu. Biar teman-teman nggak pusing kalau misalkan ketemu kayak gitu tadi. Karena dulu bingung codingannya itu udah benar, tapi kok kenapa di request datanya nggak masuk gitu. Ternyata karena itu. Nah, terakhir banget sebelum sesi diskusi mungkin bagian model. Model ini terpakai sebagai apa ya? Sebagai representasi data kita di aplikasi. Kan Eloquent ini ORM ya, Object Relational Mapper, yang artinya dia bakal bikin mapping atau ngonversi gitu ya, ngonversi dari kalau kita pakai manual MySQLi atau PDO gitu kan, kalau masih yang fetch association atau fetch array, kita aksesnya lewat array gitu kan. Terus ya gitu. Nah, si ORM ini fungsinya adalah nge-mapping tadi. Misalkan ada user ini, model user ini ngerepresentasiin satu tabel di database. Misalkan tabel users. Nah, ini ada aturan penamaan lagi nih. Kalau di database, dia harus plural. Jadi ganda, ganda ya. User pakai S. Sedangkan di model, itu singular. Nggak ada S-nya. Jadi user di model, di database-nya, nama tabelnya itu users. Gitu. Sekali lagi, kalau kita ngikutin aturan penamaannya, kita bakal secara ajaib ini nanti jalan sendiri gitu. Nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi kalau pakai penamaan custom, kita harus nyesuaiin lagi. Misalkan nama di tabelnya beda gitu ya. Kita harus ngasih tahu namanya itu apa. Misalkan pengguna gitu. Ya ini sah-sah saja sih. Sah-sah aja pakai kayak gini. Tapi kalau mau magicnya Laravel itu jalan, kita harus ngikutin cara penamaannya dia gitu. Nah, yang di model ini kita bakal ngelakuin operasi apa ya, CRUD-nya gitu, itu dari modelnya. Misalkan ya ini udah tak migrate belum ya. Nah, ini kita sekalian demo migrasinya. Ya, karena kita pakai Docker jadi nggak ada PHP admin-nya, kita bakal pakai tool MySQL Workbench, yaitu buat nge-remote database. Kalau ini tak ganti, misalkan ini aku connect ulang aja deh. Root-nya, terus ini demo. Nah, ini kosong ya. Kondisi tabel kita, kondisi database kita sekarang kosong. Terus aku pengen ngisi dengan defaultnya Laravel. Aku migrate aja. Nanti secara ajaib, dia bakal ngisi atau ngebikinin tabel-tabelnya di database. Nah, udah selesai. Terus kita refresh. Nah, bakal ada nih di sini. Bakal kebikin secara otomatis. Oke, terus mana ini tadi? Oh iya, model. Ya mungkin sedikit CRUD kali. Aku pengen demoin di sini. User ini kan ada beberapa kolom. Yang nullable adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Aku pengen nyoba ngisi 3 tadi ya berarti. Kita ke sini lagi. Misalkan ini langsung tak bikin CRUD aja kali. Nah, di Laravel itu gampang banget sebenarnya. Yang paling basic
itu kita bisa langsung kayak gini, user all. Terus di store-nya yang nyimpen, kita bisa langsung ini nggak wajib sih ya, nggak wajib sama kayak tabel, tapi kalau kita samain kayak tabel, kayak di kolomnya maksudnya, itu nanti kita bisa lebih singkat. Misalkan gini, terus kita bikin objek user baru. Begini, usernya namanya apa nih? Ini name. Kita kasih data name. Usernya user password kita hash. Kita bikin passwordnya nggak plain text. Oops. Terus kita kasih emailnya. Save. Udah, nanti dia ketika di save, dia bakal nyimpan, terus ini jadi objek baru. Kita bisa tinggal gini, kasihnya gini. Terus ya ini ya udah sekalian deh. Return user find ini versi pendeknya where primary key dengan apa gitu ya. Jadi lebih pendek. Yang update ini kita bisa tak tunjukin yang cara singkatnya. Nah, ketika kita pakai kayak gini, ini works juga, jalan juga. Kita coba. Oh, ini di create dulu ya. Di post name, nama, email, password. Ini berhasil dapat ID 1. Di sini juga bakal ada 1. Terus ketika kita get, nah, ini langsung ada. Terus ketika kita, nah oke, ini tadi cukup panjang ya, tapi kita bisa lebih singkatin lagi dengan ngaktifin mass assignment, fitur namanya mass assignment. Tapi kita juga perlu hati-hati nih sama mass assignment, karena bisa jadi kalau teman-teman ada tabel user yang dia di situ ada settingan role-nya, yang artinya teman-teman bisa ngubah dia jadi di user biasa atau admin. Nah, itu perlu dihati, karena bisa jadi ada yang iseng terus ngubah dia otomatis jadi admin deh gitu. Mass assignment ini berguna banget biar sintaks kita jadi lebih pendek. Misalkan dari yang kayak gini, kita bisa save lebih pendek lagi, jadi kayak gini. Nah, 5 baris versus 1 baris. Kita bisa hapus, dan hasilnya juga akan sama aja. Oh, emailnya sama. Bentar. Nah, sama aja. Jadi lebih pendek. Mau dipendekin lagi bisa. Langsung di sini. Nah, lebih pendek kan. Terus, nah berarti nanti di update-nya kita juga bisa lebih pendek. User update atau kita find dulu apa. Habis itu di update atau gini dulu. Terus user update data. Gini. Nah, ada satu lagi fiturnya fitur Laravel itu yang nyenengin banget. Tapi kita coba gini dulu. Kalau mau diupdate berarti kita gini, terus di put, bodinya diganti, name-nya Fajar misalkan. Emailnya nggak tak ganti, aku ganti ya namanya juga.
Nah di sini aku harus ngasih ID-nya nih, ID data mana yang mau tak update. Coba aku select di sini. ID-nya berapa ya? ID 3 misalkan. ID 3. Accept. Iya tadi harus ngisi semua ya. Aku mati deh. Aja. Aku submit. Kok masih error? Nah, kayak gini. Nah, ternyata dia error pas kita pakai form data. Coba kita kasih metodenya put, terus ini di post. Masih nggak bisa. Name kan ini. Oh, astaga. Oke, balikin. Nggak bisa. Oke. Nah, bisa. Oke, berarti yang pas di form data ini error. Nah, ini berhasil ngupdate nih. Kalau kita coba get lagi, dia udah ganti. Nah, ini bisa kita bikin satu baris. Caranya adalah kita pakai fitur namanya implicit route binding. Dia itu kita ngasih tipe data request-nya itu apa. Dalam hal ini kita mau langsung di convert ke objek modelnya gitu ya. Misalkan ini adalah request buat student, berarti aku kasih aja type hint student di sini. Ya. Nah, di sini terus aku ganti user gini. Nah, secara otomatis si Laravel nanti ketika dapat request di method ini, dia bakal otomatis nyari user dengan ID-nya apa gitu. Jadi ketika kita update, pas masuk ke fungsi ini itu kita udah ngebawa sekalian data usernya. Jadi kalau mau update tinggal gini aja. Gitu. Kita coba gini, terus kita user fresh. Kita mana nih? Oke. Oke, biar student put kok kosong. Masa ini nggak ada? User. Loh, kok tiganya kosong? Berarti ini itu ada loh. Benar-benar. Tiga itu ada primary key-nya, primary-nya 3. Kok dia nggak bisa? Mungkin ada kesalahan mungkin. Tapi karena waktu kita terbatas, mungkin 10 menit terakhir ini tak buat diskusi aja kali ya. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, tadi Mas Rahmat sudah menjelaskan mengenai framework Laravel, mengapa pakai Laravel, terus bagaimana memulai belajarnya. Terus tadi juga dijelasin cara CRUD, database, terus gitu-gitu pada Laravel juga dijelasin. Mungkin dari teman-teman kalau misal ada pertanyaan atau diskusi bareng mengenai materi yang sudah dibahas tadi, atau mau tanya yang lain, boleh kok bertanya sama Mas Rahmat lewat kolom chat atau bisa open mic di Google Meet ini. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya.
Ya, silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada yang tanya nih. Gimana? Nggak ada? Nggak ada. Oke, mungkin segitu aja mungkin ya dari aku. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan semoga sharing yang dikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku kembaliin ke moderator ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Rahmat Fajarudin sudah menjadi pembicara di event Backend DSC Jogja Festival 2020 ini. Semoga materi yang Mas Rahmat berikan bisa bermanfaat bagi semua teman-teman yang sudah bergabung pada event ini. Ya, siap. Oh ya, buat kalian nih ada promo nih dari Citra Host. Nah, ini ada promo buat kalian yang mau membuat website sendiri nih, ada promo untuk domain dan hosting dari Citra Host. Ini promo spesial 12 dari Citra Host, kodenya adalah CH1212. Dengan masukkan kode tersebut, teman-teman nantinya akan mendapatkan diskon sebesar 45% untuk semua paket hosting dengan gratis domain plus SSL. Promo ini hanya berlaku untuk hari ini saja ya. Jadi yang mau pakai cepat pakai karena cuma tanggal 12 hari ini aja. Gitu. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu domain dan hosting, domain merupakan nama di website kalian. Jadi websitenya misalnya website flashsale.com, nah itu namanya domain. Terus hosting itu adalah tempat atau media untuk menyimpan segala file yang ada pada website. Jadi hubungan keduanya tuh dapat dijelaskan dengan analogi misalnya rumah nih ya. Misalnya kalian mengunjungi suatu tempat tanpa mengetahui lokasinya, nah hosting itu adalah rumah bagi website gitu loh. Jadi domain berfungsi sebagai alamatnya gitu. Gitu.
Tadi aku juga udah mau nyoba beli. Nah ini diskonnya 45%. Ini saya pakai yang .my.id, dapat diskonan Rp27.000. Jadi masukin kodenya di sini. Nah, masukinnya di sini. Ini CH1212. Terus diklik ini. Nah, nanti sudah muncul diskonnya. Begitu. Oke, mungkin seperti itu. Cukup sekian event backend learning path backend hari ini. Saya Yuslia Isnaini Hudah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.